Ke topik lainnya, Saudara, Mahkamah Konstitusi menyatakan sidang sengketa pemilihan kepala daerah Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Tri Risma Harini dan Zahrul Gushans tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hakim karena banyak dalil yang dikemukakan pihak Risma dan Gushans tidak beralasan menurut hukum. Salah satu dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum adalah tuduhan manipulasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU Jawa Timur. Dalil pemohon terkait manipulasi dinilai tidak signifikan memengaruhi perolehan suara pasangan calon pada Pilkada Jawa Timur. Keputusan MK ini memperkuat kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur tahun 2024 lalu. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat penuntutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Dari 158 perkara, Mahkamah Konstitusi memutuskan 138 perkara sengketa pilkada dalam putusan dismisal pada Selasa kemarin tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sebanyak 20 perkara lainnya akan lanjut ke pemeriksaan pembuktian. Salah satu sidang yang tidak dilanjut adalah sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jawa Timur yang diajukan Tri Risma Harini dan Zahrul Hans. Selain itu, MK juga tidak melanjutkan sidang PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 dari pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri. MK juga menjatuhkan ketetapan pencabutan perkara PHPU yang diajukan Cagup Cawagup Jawa Tengah paslon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi.